Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, dan kita sudah masuk ke pembahasan tentang jual beli ya. Terakhir yang kita bahas adalah hadis Abi Zubair qala sa'altu Jabiran an thaman as-sinawr wal kalb qala zajara nabi an zalik. Dia bertanya kepada Jabir tentang harga kucing dan anjing, maka dia menjawab bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Jumhur ulama menyebutkan bahwa larangan untuk menjual kucing adalah larangan yang makruh, tidak sampai derajat yang haram. Larangan yang makruh, tidak sampai derajat haram, kecuali pendapatnya Zahiri, ahlu zahir, yang mengambil kontekstual hadis, nasnya larangan ya haram berarti. Tapi jumhur ulama menyatakan makruh. Menjual kucing hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Kemudian kenapa Rasulullah melarang di sini? Dikarenakan kucing itu tidak ada manfaat sama sekali, sesuatu yang bermanfaat. Nah, manfaatnya tidak ada, makanya dimakruhkan. Dan anjing haram menurut jumhur ulama. Hadisnya satu, digandeng dia, anjing dan kucing, tapi tafsirannya beda. Untuk kucing hukumnya makruh, pendapat jumhur. Untuk anjing pendapat jumhur hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Walaupun sebagian ulama memperbolehkan untuk anjing-anjing yang mu'allam, anjing yang terlatih, yang digunakan untuk menjaga kebun, berburu. Dan itu adalah pendapatnya Atha bin Abi Rabah wa Ibrahim An-Nakhai, dan mereka salah satu syekh gurunya Imam Al-Bukhari. Ya, ini pendapat mereka. Dan masyhur dalam pendapat Imam Abu Hanifah, boleh menjual anjing yang terlatih. Allahu a'lam ya. Ana lebih condong ke pendapatnya jumhur ulama yang mengharamkan untuk menjual anjing, entah itu anjing terlatih ataupun anjing yang lain-lainnya. Ya, dikarenakan ada hadis yang juga memerintahkan untuk membunuh anjing, apalagi ketika dia mengganggu kita dalam sholat. Hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni Barirah. Hadis panjang ini.
Aisyah pernah berkata, ja'atni Bariroh. Bariroh seorang budak. Siapa budak kemarin? Budak itu adalah hasil perang, jihad syar'i. Ya, Bariroh ini seorang. Katabtu ahli ala tis'i awaqin. Ahli membuat akad. Ahli di sini maksudnya apa? Tuanku membuat akad. Akad apa? Akad untuk memerdekakannya. Budak kalau ingin merdeka menjadi hur, ya, ada abdun, ada hur. Kalau dia ingin merdeka, maka dia harus membayar uang kepada tuannya. Ya, dia harus membayar uang kepada tuannya. Dan budak ini tidak mempunyai uang. Budak ini tidak mempunyai uang. Tapi tuannya meminta syarat ataupun membuat akad. Kalau engkau mau hur, aku bebaskan, aku merdekakan, maka bayarlah tis'a awak, 90 dirham, ya, atau 40 dirham. Fi kulli amin uqiyah. Di setiap tahun satu uqiyah, ya. Fa'ini. Kemudian budak itu meminta bantu kepada Aisyah. Dikarenakan dia tidak punya harta, nah, Aisyah yang mempunyai harta, budak meminta Aisyah untuk membantunya. Bariroh tadi, nama budaknya Bariroh. Dia minta bantu kepada Aisyah. Fakultu in ahabba ahluki an a'udduha lahum wa yakunu wala ukili fa'altu. Kemudian Aisyah berkata, coba tanyakan kepada tuanmu, ya, kalau wala itu adalah hubungan antara seorang budak dengan tuannya, paham ya? Antara budak dengan tuannya. Ketika tuannya memerdekakan budak ini, maka hubungan antara keduanya disebut al-wilayah, wala. Wala sama dengan nasab. Kalau kita yang keluarga, nilainya itu wala sama dengan nasab, gitu ya. Kalau nasab, keluarga lahir nasab. Kalau wala, dia itu dimerdekakan, ya, dimerdekakan. Maka Aisyah itu menyebutkan, coba tanya kepada tuanmu itu, kalau aku bayar dia, apakah mereka mau hubungan wilayah ini pindah kepadaku, ya, paham ya? Fadhahabat Barira ila ahliha. Kemudian budak ini pergi ke tuannya. Faqalat lahum fa'abau 'alaiha fa'aja'at min indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Kemudian Barirah datang ke tuannya dan menceritakan perkataan Aisyah tadi, yang ditawarkan oleh Aisyah tadi. Kemudian tuannya ini tidak mau, ya. Artinya kalau engkau ingin membeli budak, belilah dia, tapi walaknya tetap kepada yang menjual. Paham enggak? Hubungan walaknya itu tadi, hubungan wilayahnya, ya, tetap ke penjualnya. Kemudian diceritakan lagi oleh budak ini kepada Aisyah, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau berkata, diceritakannya budak ini,
inni qad aradtu zalika alaihim fa abau illa ayyakuna alwala lahum fasami'a an-nabi fa ukhbirat Aisyah fa akhbarat Aisyatun Nabi. Kemudian Aisyah menceritakan kepada Nabi, kalau aku beli budaknya kemudian aku merdekakan, tuannya tidak mau hubungan wilayahnya itu kepadaku, kata Aisyah. Mereka maunya tetap dinisbatkan kepada mereka, ya. Jadi seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW, khuziha washtariti lahumul wala, innamal wala'u liman a'taq, kata Rasulullah SAW. Lala, kata Rasulullah, bayar lunas langsung. Tadi akadnya apa ya? Akad kredit kan? Untuk 9 tahun. Ya, 9 tahun akad ininya, akad dengan budaknya. Kemudian dibayar cash oleh Aisyah. Setelah mendengar syarat yang tadi itu, kata Rasulullah, bayar ya, karena kenapa? Karena apa yang mereka minta tidak bisa dilakukan, dikarenakan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa hukumnya? Wala itu untuk yang memerdekakan, kata Rasulullah. Beli kata Rasulullah. Rasulullah menyuruh Aisyah untuk membeli. Ya memang hukum ketika itu di tangan Rasulullah SAW. Paham enggak? Ya. Jadi ketika Aisyah sudah membeli, Rasulullah naik ke atas mimbar menjelaskan, ya, bahwasanya akad yang seperti ini tidak boleh. Kalau sekarang macam mana kira-kira? Baca berkelahi kan? Seseorang misalkan tidak mau menjual barangnya kecuali dia meminta syarat. Syaratnya itu syarat yang batil, syarat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita komplain tidak bisa karena hukumnya, payung hukumnya bukan payung syariat. Berat kalau sekarang itu. Ya. Kalau Aisyah ketika itu dibelikannya langsung dibayar cash oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Faqama Rasulullah SAW fi nas, fahamidallahu wa athna alaihi. Kemudian Rasulullah SAW memulai khutbah. Hamidallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, itu dia. Kalau ingin melakukan khutbah, khutbah apa ini namanya? Khutbah hajah, khutbatul hajah. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan kepada umat, Rasulullah berkhutbah. Ya, nah ini ketika mendengarkan syarat yang batil ini, Rasulullah SAW langsung menjelaskan dengan cara khutbah di depan orang banyak. Amma ba'du ma balu rijal yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah. Kemudian Rasulullah berkata, kenapa orang-orang sekarang meminta syarat yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasulullah berkata, maka min syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Maka syarat-syarat yang diminta dan syarat itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah atau menyelisihi peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat itu batal. Wa in kana mi'atu syartin, walaupun ada 100 syarat, batal dia. Faqadallahu ahaq wa syartullahi awthaq. Sesungguhnya hukum Allah itu lebih baik daripada hukum-hukum kalian ini. Dan syarat-syarat yang Allah berikan itu lebih dipercaya daripada syarat-syarat yang kalian bikin. Ini kata Rasulullah. Wa innamal wala'u liman a'taq. Dan sesungguhnya wala, hubungan wala itu tadi, al-wilayah tadi, untuk orang yang memerdekakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa diambil dari hadis ini ya?
Hadis ini menceritakan kisah yang tadi, ketika dia tidak mengetahui hukum dalam jual beli, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, bertanya. Maka ketika misalkan kita ragu-ragu dalam bab akad jual beli, apalagi akad-akad di zaman sekarang ini, cari barokah, tapi kebanyakan mencari untung, gitu loh. Ya, kebanyakannya mencari untung, terutama dengan akad-akad ribawi. Nah, tengok. Ya. Dan ketika kita tidak mengetahui hukum itu, tanyakan kepada ahli ilmu. Ya, tanyakan kepada ahli ilmu. Jangan semuanya dijadikan usaha untuk mencari keuntungan. Kemudian di sini Rasulullah SAW hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa akad kredit itu diperbolehkan. Ya, akad kredit itu diperbolehkan. Dan ketika kita ingin melunasi akad kredit dalam satu majelis pun diperbolehkan. Paham enggak? Awalnya akad kredit, pas dapat duit tebak, nak dibayar kredit itu full, boleh hukumnya. Ya. Kalau zaman kita sekarang akadnya kredit nak bayar full kena penalti. Benar enggak? Penalti ini disebut riba. Ya. Penalti ini disebut riba. Biar genak macam mana bahasa itu tetap riba, bahasa syariat. Ya. Itu dia. Maka sebelum kita masuk ke akad kredit sekarang, berpikir 2 kali. Ya, berpikir 2 kali. Cari baik akad-akad yang aman. Akad-akad yang aman sekarang itu cuma akad cash di zaman kita gini. Susah melakukan akad cash, nabung cari ya. Ya. Nabung, mendak de barang lah, ada usaha. Sabar. Kelak dulu. Coba baik akad kredit kita sekarang. Kita pakai akad kredit. Zohirnya syar'i, benar tak? Harga cash 30 juta, harga kredit 40 juta, dicicil setiap bulan sekian-sekian. Tapi di belakang dia bikin akad baru. Ya, dia bikin akad baru ini. Akad pinjaman untuk melunasi kredit kita tadi. Nah, kita yang membayarkan pinjaman itu. Kalau mandek pinjaman itu kena denda. Kalau kita nak bayar cash langsung di tempat kena penalti. Ini ya. Akad yang seperti ini riba. Hukumnya riba. Lah masuk bab muamalah nih yuk. Hati-hati ini. Pasti kena bae. Hiku-hiku. Menkena itu jangan nyalakan kitab, maksud aku. Ya. Silahkan diusahakan untuk merubah diri sendiri itu semampunya. Jangan kelak nyala kitab. Ya. Jadi Aisyah ketika itu melakukan akad cash, paham ya? Yang diawali dengan akad kredit. Ada tidak di situ ininya, penaltinya? Tidak ada. Dan ketika ada yang mengambil penalti di sini maka hukumnya riba. Nek macam mana pun bahasanya, itu ya. Kemudian kenapa Rasulullah SAW? Di sini para ulama berbeda pendapat. Kenapa Rasulullah SAW memperbolehkan Aisyah untuk membeli itu, walaupun penjualnya meminta syarat yang batil? Paham tidak? Penjual meminta syarat yang batil, tapi Rasulullah SAW sudah beli saja. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ketika dalam akad jual beli, ya, ketika dalam akad jual beli, salah satu penjual atau pembeli meminta syarat yang batil, apakah di dalam akad itu berpengaruh atau tidak? Paham enggak? Konsentrasi ini yuk. Ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi dan salah satu pihak meminta syarat
yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Apakah akad itu sah atau tidak? Ini permasalahannya nanti. Mazhabnya Imam Abu Hanifah menyebutkan kalau ada syarat yang batil maka akadnya langsung batal. Akadnya langsung batal. Gitu loh. Kalau ada syarat yang batil, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka batal langsung akadnya. Kembalikan uangnya, kembalikan barangnya. Cuman di zaman kita sekarang tidak mungkin itu. Hah? Apa? Meskipun iyalah, salah satu pihak membuat syarat yang batil, maka langsung dibatalkan akad di situ. Ya. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian sebagian ulama seperti pendapatnya Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya syarat yang batil tidak merubah akad yang sahih. Syarat yang batil tidak merubah akad yang sahih. Ini dalilnya. Tadi penjual meminta syarat yang batil kan? Rasulullah itu meneruskan akad jual beli tak? Diteruskannya akad jual belinya. Cuman syarat itu tidak dipenuhi dia. Paham tak? Syarat yang batil ini tidak dipenuhi dia. Tidak dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika tadi, kalau payung hukumnya hukum Al-Quran, ya, jangan kalau ngotot-ngotot nemui hadis ketukang gini, yang dia tidak tahu, ya, apalagi hakim-hakim kita sekarang ini dibahas bab jual beli misalkan, mana paham, ya, jadi seperti itu. Nah ini pendapat yang kedua, kalau syaratnya batil, dia tidak merusak akad, tetap sah akadnya. Apa contoh jual beli kita sekarang itu yang di dalamnya terdapat akad batil? Contohnya misalkan tadi dende, ya, dende, ribawi. Jadi kita sebagai pembeli kita mengamalkan konteks luarnya saja, paham enggak? Kan banyak nih pembeli yang membeli motor atau mobil misalkan karena dia ada duit cash, dia bayar kredit kan, ya. Dalam hukum syar'i akad kredit itu boleh atau tidak? Boleh kan? Nah, ternyata penjual membuka akad baru, akad pinjaman di sini. Paham? Akad pinjaman di sini. Sebagai penjual, dia nanti memberi syarat di sini. Paham enggak? Kalau misalkan telat dalam membayar kredit itu tadi, benar enggak? Angsuran. Nah, itu bahasa-bahasa ini kudu ada paham bahasa-bahasa utang piutang ini, ya. Kalau dia telat membayar angsurannya, maka kena apa tadi? Kena denda kan? Berapa persen misalkan? Kalau telat sekian, persennya sekian. Ya, aku udah tahu itu karena aku udah utang. Nauzubillahi minadzain, ya. Nah, misalkan terjadi di dalam akad itu. Paham ya? Kita tahu ini riba ini, kita tahu. Tapi kita tidak bakal punya motor, maksud aku itu, kita tidak pacak beli cash. Dan kalau kita tidak beri kredit, orang yang menjual kredit tidak deh misalkan. Paham tak? Ya, tidak deh orang yang menjual kredit secara syar'i misalkan ya. Kita ngambil yang akad di awalnya dan kita usahakan jangan sampai melewati batas waktu supaya kita tidak kena denda itu tadi. Paham? Paham ya? Maka akadnya tetap sah. Oh, apa? Iyalah, itu urusan dia. Kita sebagai pembeli tidak ada masuk lagi kong itu. Kita sebagai pembeli ya tidak ada masuk ke situ. Ketika dia membuka akad baru kepada, iyalah, maksud aku ketika penjual itu, dealer itu buka akad baru ke leasing, kita sebagai penjual itu kan tidak ada masuk lagi ke situ. Paham tak? Akad kita itu akad di awal kredit itu tadi.
Gitu loh. Ya. Maka ketika misalkan banyak contohnya misalkan kemarin ada yang bertanya, "Ustadz, aku nih begawe membutuhkan motor bekeliling gawe." Ya. Gajinya sekitar 2,5 juta. Kalau aku kalau aku cash, tak ada duit dah. Dan orang tak ada nak minjam ke aku. Kata dia. Ya. Jadi ketika aku bekerja membutuhkan motor itu, aku main akad kredit dengan dealer itu tadi. Paham ya? Dan ada di dalam akad, ketika telat misalkan berapa hari misalkan ya, dia kena dendanya berapa persen. Kemudian dia menjawab, ku usahakan de melebihi waktu itu. Aku hanya mengambil akad kredit baik. Gitu loh. Yang aku sisihkan dari gajiku tadi. Paham ya? Dia hanya mengambil akad kreditnya saja. Ya. Cuman dia mengambil akad kredit, ternyata penjualnya buka akad baru kan kataku tadi. Dia nutupnya dengan pinjaman yang baru. Sebagai penjual dia makan riba ini. Paham ya? Sebagai penjualnya. Kita sebagai pembeli yang membutuhkan itu, maka akad kita dengan dia menjual motor itu sah. Paham tak? Jangan kelak mengeluarkan fatwa ketika motor inilah dibeli, jual motor. Haram motor ini. Paham tak maksud aku? Ini banyak nih. Jangan kelak misalkan 8 bulan misalkan ya. Baru belajar nih. Berarti motor aku ini haram. Jadi haram motor ika. Atau lanjutkan baik. Yang penting jangan masuk ke dalam apa ya? Apa tadi kataku? Denda tadi. Paham tak maksud aku? Kalau misalkan lah 8 bulan nih, ada yang kredit motor misalnya, aku udah tahu nih, jangan kelak dia buat aku nyinggung boleh. Ya, ada yang kredit motor misalkan, lah 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Sisa berapa bulan misalkan ya. Habis itu kita belajar akad macam ini, ternyata akadnya ribawi. Apakah motor yang dia beli selama 8 bulan dia angsur itu haram jadinya? Haram enggak? Tidak ada haram motor itu. Dia tetap gunakan itu boleh. Paham ya? Karena akad dia itu akad yang sah. Cuman ketika pembeli melakukan akad di belakang, maka itu menjadi dosa dia. Paham ya? Jangan kelak di gara-gara akadnya itu langsung motor itu kita jual semuanya. Tidak. Nah inilah yang ada dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ketika ada syarat fasid di sana, syarat batil, dia tidak membatalkan akad secara keseluruhan. Itu loh. Riba, oke itu udah baik. Ya. Dia menjual sesuatu yang belum selesai. Nah, itu udah boleh lah. Iyalah. Tidak ada kena itu. Dia menjual sesuatu yang belum dia selesaikan. Itu termasuk jual beli yang terlarang. Gitu loh. Syar'i macam mana? Dijual dulu. Dikimahkan dulu nilainya berapa barang itu. Gitu loh. Baru dijual ke kita, kemudian kita tutup. Yang kredit tadi. Iyalah jual dulu kan. Orang dia nerus ke sana kan. Tidak boleh. Itu namanya hawalah namanya. Memindahkan hutang ke orang lain. Hawalah namanya itu. Maksud macam itu. Macam itu tidak masalah. Paham tak? Tapi kalau misalkan kita jual barangnya kita ada hutang ke belahane, kalau lanjut ke haneu, tidak ada pecah ini. Paham tak? Iyalah. Itu namanya hawalah. Mengalihkan hutang dari A ke B.
Gitu loh. Mengalihkan hutang dari A ke B. Itulah masalahnya. Itulah masalahnya ketika tadi to. Kalaulah muat akad macam itu, belakang-belakangnya pasti ngekor ke situ. Paham enggak? Makanya tadi to dalam mazhab Abu Hanifah apa? Kalau ada syarat batal akad. Ah ini benar dek peneng-peneng kepala mazhab Abu Hanifah tadi to. Cuman kita pakai mazhab ini, kalau dia nyebut ngapai kamu liuto kan aku kata nah, itu yang perkara ya. Kan macam itu. Ya. Akad yang lain misalkan. Macam nih kita sekarang. Apa namanya? Listrik. PAM. Benar tak? Telat bayar kena apa ya? Kena denda. Denda itu apa hukumnya? Denda itu hukumnya riba. Gitu loh ya. Tapi tidak ada semuanya denda yuk. Harus dirinci ini. Rasulullah SAW itu pernah memberi denda kepada yang tidak mau membayar zakat. Ya. Ngapain dia? Dia enggak membayar zakat. Kalau kada keluar komehmu harto kata Rasulullah SAW. Ah. Ini denda juga kan bahasanya. Tapi dendanya berbentuk takzir. Bagi siapa? Bagi orang kaya yang tidak mengeluarkan harta. Nah ini sekarang yang kena denda ini siapa? Yang kecil-kecil ini nih. Ya, yang tidak berduit, yang tidak berduit ini yang kena sedot ini. Ya, ini yang kadang-kadang orang kaya makan dari orang miskin. Nauzubillahi min zalika. Ya. Nah, misalkan ada akad di situ. Kalau misalkan telat membayar dendanya sekian. Ada syarat yang batal kan di sini kan? Ada syarat batal enggak? Ada ya kan? Nah, sekarang apakah kita langsung tolak 100% akad ini? Tidak berlaku ikutan itu. Jadi akad yang di dalamnya ada syarat batil tidak membatalkan akad secara keseluruhan. Paham ya? Seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, penjual meminta syarat batil tapi dilanjutkan akadnya. Oh iyalah, yang memberi syarat tetap berdosa. Ya, yang memberi syarat dia tetap berdosa. Hah? Tukang bayar denda, tidak mungkin lah dia nak bayar denda ikhlas, aku ikhlas lah misalkan. Mana ada yang macam itu? Ya. Hah? Kalau misalkan apa ya? Lanue tertekan ya. Biasa orang bayar denda tidak ada yang ikhlas, benar tak kata gue? Tapi kalau dia tertekan, Allahu alam ya. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari beban itu tadi, dosa itu tadi. Ya. Sahih kalau itu. Kan dijelaskan di awal kan? Ketika dijelaskan di awal tidak ada termasuk. Ya, kalau dijelaskan di awal tidak ada termasuk gitu loh. Tapi yang tidak ada dijelaskan di awal ini ya yang jadi masalahnya. Lanjut ya. Hadis selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Naha Umar an bai'i ummahatil aulad. Umar melarang menjual ibu dari anak-anak kalian. Apa maksudnya? Faqala la tuba wa la tuhab wa la turath yastamti'u biha ma dama ma badalahu fa idza mata fa hiya hurrah. Tidak boleh dijual, tidak boleh diberi dan tidak boleh diwariskan ya, dan hanya boleh untuk dijima.
Dan ketika misalkan tuannya meninggal, maka dia menjadi merdeka. Masih dalam masalah budak di sini. Ya. Kalau budak itu boleh berhubungan ya. Kalau hasil berhubungan itu menghasilkan anak, maka budak itu menjadi ummu walad namanya, ibu dari anak kita. Tapi bukan disebut bini kita. Paham ya? Tidak disebut istri kita, tapi ibu dari anak kita. Gitu loh. Kemudian kalau kita meninggal, budak itu tadi otomatis langsung menjadi merdeka. Ya, dan tidak boleh dijual-belikan lagi budak ini. Jangan kalau anak kita ambil, dia kita jual, tidak boleh. Ya. Itu hukum budak. Hadis selanjutnya membolehkan. Boleh ya. Kunna nabi'u sararinana. Kunna nabi'u sararina ummahatil aulad wan nabiyyu hayy la yara bidzalika ba'san. Kami menjual budak-budak kami termasuk ibu-ibu dari anak kami. Dan Nabi dalam keadaan hidup melihat, dan beliau tidak memberikan peringatan sama sekali, seolah-olah tidak apa-apa. Hadis yang kedua berselisih dengan hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini dhaif, lemah. Ya, hadis lemah. Bahkan di sini disebutkan ijma'. Jumhur ulama menyebutkan ijma' para sahabat bahwa tidak boleh menjual budak yang melahirkan anak kita. Haram hukumnya. Ya. Itu. Masalah budaknya liwat dulu. Cuman pengetahuan baik. Dalam-dalam Ahmad banyak nanya. Ya. Terus An Jabir bin Abdullah, dari Jabir, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa di situ? Menjual. Apa isi di situ? Menjual air ya. Menjual air. Menjual kelebihan air. Hah? Air yang lebih di situ ya. Warawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa zada fi riwayatin an bai'i dirabil jamal. Kemudian menjual hasil kawin unta. Yang pertama, apa maksud larangan untuk menjual air di sini? Air itu kata Rasulullah SAW, tempat orang itu memiliki bersama, yashtariku jama'atan. Semuanya itu mempunyai hak untuk mengambil air tersebut. Salah satu misalkan air laut misalkan. Kemudian air sungai. Kemudian air danau. Ya. Tidak boleh misalkan kita yang nak ngambil air di danau ini mayarkan aku dulu. Tidak dibaca macam itu. Ya, tidak boleh. Kecuali seperti ini. Kecuali kita yang membuat sumur di dalam rumah kita. Ya. Di dalam rumah kita. Kemudian ketika orang ingin mengambil air di sumur itu, ya tetap harus mesti izin dengan kita. Gitu loh. Istilah atau tidak? Boleh dengan syarat kita yang membuat tempat. Ya. Kita yang nimba, kemudian kita yang buat tempat, kemudian kita masuk ke dalam rigen-rigen, kita pasang harga di situ, jadi masalah. Kalau seperti itu, sampai dengan orang sekarang jual galon, jangan kelak mau dia mencoy ini pakai galon haram, balak macam itu. Ya, hah? Kalau di tempat umum tidak boleh pak. Contoh misalkan ada perigi di belakang ini kan, ya. Kalau secara hukum misalkan lapang masjid, ada orang nak minta air, siapa yang nak mayar? Apa yang nak ngambil air bayar infak ke masjid 5.000. Haram yang seperti ini. Ya, yang seperti ini haram hukumnya. Tapi kalau misalkan kita yang ngambil air itu kemudian kita kemas dia, paham enggak? Kemudian menjadi air minum yang memberikan manfaat kepada orang-orang banyak. Nah, ini tidak jadi masalah. Gitu loh. Ya, ini tidak jadi masalah. Atau misalkan musim kemarau misalkan ya. Ada orang beli air. Air itu
Siapa yang ngambil? Kita ya kan? Di mana kita yang ngambil? Kita cari air. Ya. Artinya kita itu menjual jasa mengangkut air. Gitu ya. Tapi kalau air itu di tempat umum, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan, termasuk tuannya. Ya. Maka dalam masalah air, janganlah pelit-pelit dalam masalah air ini. Bahkan Rasulullah SAW itu menyatakan afdhalus shadaqah sakyul ma. Sebaik-baik sedekah itu adalah memberikan minum. Dan coba teliti seperti ini ya. Orang punya air, kemudian airnya itu tidak digunakan untuk umum, pasti kering nggak ya? Bener gak? Ahmad lah ngangguk-ngangguk nih, berarti sahih, ada kasus berarti. Ya. Coba teliti orang-orang yang pelit dengan air dia. Walaupun perigi dia yang muda, dia pelit dengan air, pasti kering nggak ya? Tapi kalau dia gunakan untuk jamaah bersama-sama, insya Allah air itu ada terus. Ya, karena kenapa? Karena Allah yang memerintahkan dan Allah yang memberikan. Ya, jadi seperti itu. Untuk kawin unta ini kita bahas hari minggu depan insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.